warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fatia Jika Ramadhani. Saya Fiana. Saya Dira Klausen. Saya Aurora Putri. Hari ini kami akan membuat eksperimen cara membuat lampu dari minyak goreng. Tonton videonya teman-teman. Dadah. Oke, bahan-bahan yang digunakan yaitu ada gelas kaca, ujung plastik aqua gelas, minyak goreng, air putih, tisu, dan isi spidol, korek api, dan kapi. Pertama, siapkan gelas, kemudian masukkan 1/4 air putih ke dalam gelas. Tahap kedua, masukkan isi tinta spidol agar tampilannya lebih menarik. Setelah itu, masukkan minyak ke dalam gelas yang sudah berisi air. Lalu gulung-gulung tisu dan masukkan ke lubang aqua gelas, kemudian langsung masukkan ke dalam gelas. Langkah terakhir, bakar ujung tisu supaya menyala. Tujuan percobaan yang pertama, mengetahui bahwa minyak goreng dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif untuk menghasilkan cahaya. Yang kedua, mengamati proses pembakaran pada lampu sederhana yang menggunakan minyak goreng. Yang ketiga, memahami perubahan energi yang terjadi selama proses pembakaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita butuh sumber energi untuk menghasilkan cahaya. Salah satu sumber energi yang dapat dimanfaatkan adalah minyak goreng. Meskipun umumnya digunakan untuk memasak, minyak goreng juga dapat dijadikan bahan bakar pada lampu sederhana karena mengandung energi kimia yang dapat menghasilkan energi panas dan cahaya. Melalui proses pembakaran, melalui proses praktikum, ini kita akan mempelajari beberapa konsep IPA, yaitu yang pertama ada perubahan energi, lalu ada pembakaran, lalu ada kalor, lalu ada kapilaritas dan syarat terjadinya api. Selanjutnya ada analisis konsep IPA. Percobaan membuat lampu dari minyak goreng menunjukkan beberapa konsep IPA, yaitu yang pertama ada perubahan energi. Minyak goreng mengandung energi kimia. Saat sumbu menyerap minyak melalui kapilaritas dan kemudian dibakar, energi kimia berubah menjadi energi panas atau kalor dan energi cahaya. Yang kedua ada pembakaran. Api muncul karena terjadi reaksi pembakaran antara minyak goreng yang telah menguap di sekitar sumbu dengan oksigen di udara. Reaksi ini menghasilkan panas, cahaya, karbon dioksida, dan uap air. Lalu yang ketiga ada kapilaritas. Sumbu lampu berfungsi mengalirkan minyak dari wadah menuju ujung sumbu melalui gaya kapilaritas. Dengan demikian, bahan bakar terus tersedia selama masih ada minyak di dalam wadah. Lalu selanjutnya ada kalor. Panas dari nyala api membantu menguapkan minyak yang berada di ujung sumbu sehingga pembakaran dapat berlangsung secara terus-menerus. Yang terakhir ada syarat terjadinya pembakaran. Pembakaran dapat terjadi karena terpenuhinya 3 unsur utama, yaitu ada bahan bakar sebagai minyak goreng, lalu ada oksigen dan udara, dan sumber panas api sebagai pemicu. Hasil dari analisis ilmiah berdasarkan hasil percobaan, lampu dapat menyala dengan baik menggunakan minyak goreng. Hal tersebut terjadi karena minyak goreng diserap oleh sumbu melalui proses kapilaritas, yaitu
kemampuan cairan naik melalui pori-pori kecil pada sumbu. Saat ujung sumbu dibakar, minyak yang telah meresap akan menguap dan bereaksi dengan oksigen di udara. Reaksi tersebut disebut reaksi pembakaran. Pada proses pembakaran terjadi perubahan energi. Energi kimia yang dihasilkan dari minyak berubah menjadi energi panas dan energi cahaya. Agar api tetap menyala, diperlukan 3 komponen utama yang dikenal sebagai segitiga api, yaitu 1. Bahan bakar, yaitu seperti minyak goreng, oksigen dari udara, sumber panas atau api. Jika salah satu unsur tersebut hilang, maka api akan padam. Hukum ini menunjukkan bahwa minyak goreng dapat menjadi sumber energi alternatif untuk menghasilkan cahaya. Kesimpulan ilmiah berdasarkan hasil percobaan, minyak goreng dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk menyalakan lampu sederhana. Nyala api terjadi karena minyak yang diserap oleh sumbu mengalami pembakaran dengan bantuan oksigen di udara. Selama proses tersebut terjadi, perubahan energi dari energi kimia menjadi energi panas dan energi cahaya. Pencobaan ini membuktikan bahwa prinsip pembakaran, kapilaritas, dan pengubahan energi merupakan konsep IPA yang saling berkaitan dalam menghasilkan cahaya dari lampu berbahan bakar minyak goreng. Namun, penggunaan lampu minyak goreng hanya untuk sebagai alternatif sederhana atau keadaan darurat karena tetap menghasilkan emisi hasil pembakaran dan memerlukan penggunaan yang hati-hati demi keselamatan. Terima kasih. Kesimpulan refleksi berdasarkan praktikum dapat dikesimpulan bahwa minyak goreng dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pada lampu sederhana. Pencobaan ini membuktikan adanya perubahan energi dari energi kimia menjadi energi panas dan energi cahaya melalui proses pembakaran. Selain itu, praktikum ini juga menjelaskan konsep kapilaritas yang membantu minyak naik ke sumbu sehingga api dapat terus menyala. Praktikum seperti ini sangat cocok diterapkan di sekolah dasar karena menggunakan alat sederhana, mudah dipahami serta membantu siswa memahami konsep IPA melalui pengalaman langsung. Potensi pertanyaan dari siswa SD, mengapa minyak bisa naik ke sumbu? Mengapa api bisa padam? Apakah semua jenis minyak bisa digunakan? Mengapa sumbu harus menyerap minyak tersebut dahulu? Dengan menjawab pertanyaan tersebut, guru dapat melatih rasa ingin dan tahu dan kemampuan berpikir ilmiah siswa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekian tutorial dari kami. Selamat mencoba.